Oke, di sini pertemuan kedua dari software engineering ya, atau enggak ketiga dari Tech Art Workshop. Kali ini akan membahas tentang algoritma pemrograman. Di sini memakai bahasa C ya, karena sesuai dengan kurikulum kuliah kalian, yaitu semester 1 kalau nggak salah ya, pemrograman pakai bahasa C. Jadinya di sini algoritma pemrogramannya juga memakai bahasa C. Sebenarnya, nah nih, ini table of contents-nya. Pertama ada pengenalan, apa sih itu sih. Terus habis itu ada teori lanjutannya, misalnya kalian udah ngerti tentang dasar-dasarnya. Habis itu 3, pengaplikasiannya, ntar saya giniin di dev C++, habis itu penutupan. Oh ya, kalau kalian mau bertanya, sekalian dah, kalau mau bertanya langsung aja di chat, ntar aku sekalian baca juga di situ. Jadinya sekalian jalan, sekalian kalian bertanya, misalnya ingin ada yang ditanyakan gitu. Lanjut, bahasa C. Kenapa sih mempelajari bahasa C? Nah, kenapa sih di kurikulum awal kalian memakai bahasa C? Aku juga awalnya tuh bahasa C itu kayak, apa sih nih bahasa C, kayak awam gitu juga ke aku. Tapi setelah diajarin itu, oh ternyata gimana ya, strukturnya tuh lebih mudah dipelajari untuk orang-orang yang baru belajar gitu. Yang pertama mudah dipelajari. Kedua, bahasa pemrograman terstruktur, jadinya dia berupa kayak prosedur gitu. Ketiga nih, sejarah sih nggak terlalu penting, tapi ya saya izinin aja. Digunakan untuk membuat ya, OS Unix. Jadinya awalnya bahasa pemrograman C ini awalnya ditujukan untuk pembuatan OS Unix. Tapi karena dia bagus untuk membuat suatu program gitu, jadinya dia pakai terus-terusan sampai sekarang. Tapi mungkin sekarang untuk pembelajaran di awal aja, soalnya udah ada bahasa pemrograman yang lebih canggih lagi, istilahnya kayak gitu. Terus bahasa C ini populer. Karena populer, banyak kan ada referensi. Jadinya maksud populer banyak referensi di sini tuh, orang-orang tuh dari dulu kan udah memakainya. Jadinya misalnya kalian ingin mencari sesuatu, atau enggak, oh program saya error di bagian ini, program saya apa sih ini gunanya, ini itu untuk apa. Nah di situ gunanya dia populer. Gunanya dia populer tuh apa maksudnya, karena itulah bahasa pemrograman ini mempunyai banyak referensi. Karena populer jadinya mudah mencari referensi di internet gitu. Jadinya gampang untuk bertanya-tanya. Anggap aja bahasa pemrograman yang baru dibuat, itu kan bingung ntar kalian nyari errornya di mana nih. Ntar kalian cari di Google, gak ketemu karena dia masih baru. Ini kan udah lama, jadinya banyak dia library dan referensinya. Terlalu mungkin. Ya. Nah ini si reserve word. Apa sih reserve word itu? Jadi ini kata-kata yang udah di booking istilahnya oleh C tersebut, bahasa C tersebut. Jadinya kata-kata yang ada di sini tuh kalian tidak bisa jadikan suatu variabel. Anggap aja nama variabelnya int, habis itu auto gitu. Itu tidak bisa karena udah di booking oleh bahasa C. Ini juga termasuk tipe data yang ada. Anggap aja int, nama variabelnya kalian kasih char. Nah itu tidak akan terjadi error. Oh ya, di sini untuk mungkin kalian udah tahu ya bahasa tipe data string. Kalau kalian udah pakai Java, kalian pasti tahu apa itu tipe data string. Tipe data string di sini tuh namanya bukan string, tapi karakter. Karakter kan, kalau kalian tahu tipe data karakter kan cuma nyimpan satu karakter ya. Nah di sini diakalin, karena tidak ada tipe data string, diakalin tuh karakternya dibuatkan seperti array gitu. Jadinya karakter, anggap aja char, habis itu nama variabelnya nama gitu ya. Char nama, terus isi seperti ini lah. Nggak begini ya. Nah nih, char nama. Nah, kalian tidak bisa membuat seperti ini. Nggak tahu bisa apa nggak ya, tapi menurutku sih nggak bisa. Soalnya char tuh
nyimpannya cuma satu aja kan. Nah, diakalin dengan memakai array seperti ini. Terus berapa sih array yang kalian mau isi, berapa sih jumlahnya itu? Di sini kalian kayak kalau pernah giniin database di struktur kan ada panjang dari field-nya 20. Nah, di sini jadinya dia membuat tipe data char dengan nama variabel nama, terus ukuran paling panjangnya itu 20. Jadinya anggap aja seperti ini. Ini aja. Nah, ini harus di bentar, padahal aku udah compile, seharusnya dia mau ya. Nah, ini bentar ada C++ error ini. Nah, ini dah pakai ini aja dah. Ya, nih, anggap ini kan char, nama isiannya tuh 100 maksimal kan. Nah, di sini untuk memasukkannya tuh di sini untuk input outputnya, kalau kalian kan ada praktikum algoritma pemrograman jadi tahu ya. Jadi untuk input, jadi untuk ngeprint. Nah, di sini ini apa gunanya? Aku juga awalnya bingung kan, kenapa sih kok string tuh beda sendiri, kalau integer kan D gini, integer float apa gini dah, double F, float F kayak nggak salah. Terus ini bisa pakai S kan? Nah, aku giniin perbedaannya. Ini misalnya scan F. Nah, kan kayak ini, mau dia keluar. Tapi kalau dia lebih dari 1, kalimat depannya, misalnya udah isi spasi, dianggap udah beda lagi tipe datanya, variabelnya, anggap kayak itu, kelompoknya. Nah, untuk untuk biar bisa terbaca juga di variabelnya tersebut, dibuatlah seperti ini. Jadinya dia akan membaca string sampai enter. Kan ini kan enter nih. Jadinya misalnya kalian tulis terus-terusan, sebelum di enter itu masih dibaca sebagai stringnya dia. Jadinya misalnya sebelum di enter, nah ini kan belum tak enter, misalnya tak enter, nah masuk deh. Jadi dia akan membaca semua yang dituliskan oleh user sampai dia ter-enter gitu. Ini untuk string. Oke, lanjut. Habis itu di sini ada type def, ada union, misalnya kalian praktikum pasti tahu. Habis itu ada while, says of, dan lain-lainnya. Go to. Habis itu ini pengenalan awal. Nah, ini pengenalan awal sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya ya. Ada penulisan variabel, input output, conditional, perulangan. Nah, sini kayak tadi aku udah jelasin itu tentang penulisan variabel. Yang tadi tuh contohnya tuh kan char, karakter. Nah, di sini char karakternya nih, di contohnya ini ya, di contohnya ini tulisannya cuma A aja. Karena dia nggak isi array, jadi cuma bisa satu aja.
Nah, di sini penulisan variabel integer juga sama aja, tapi integer ya integer integer penulisan cuma kayak gini kalau nggak salah. Nah, kayak gini aja. Ini pakai array. Bisa kalian langsung assign sendiri kayak gini, serah kalian, bebas. Soalnya nih apa pemrogram bahasa pemrograman sini lebih, menurut saya ya, lebih mudah daripada Java. Java tuh menurut saya susah sekali, kayak diribetin gitu. Kalau menurut saya ya, menurut kalian nggak tahu. Terus yang kedua ada input output. Input output yang tadi aku udah jelasin tuh ada printf, scanf. Printf untuk nge-output, nge-print lah ya. Habis itu kalau inputnya tuh ada namanya scanf. Jadinya dia seperti nge-scan. Anggap dia kayak printer ya. Kayak printer, dia nge-scan dulu, nge-scan suatu kertas ya. Nge-scan suatu kertas, maka dia akan input ke dalam printernya tersebut. Habis itu keluar berupa fotokopian baru, nah itu outputnya. Jadinya anggapnya ini kayak printer, nge-scan, habis itu nge-print. Gampang nih, sorry. Habis itu nah, untuk input ada namanya standar input output, standar input, input dan output. Terus di sini kayak bahasa pemrograman lain pada umumnya if else, do while, kalian nyebutnya kayak gimana. Itu, nah ini namanya void. Ini tipe, maksudnya function void di sini tuh tidak mempunyai return. Jadinya dia tidak mempunyai return apa-apa. Jadinya kayak ya void, void. Kalau kalian tahu artinya void ya kayak hampa gitu, hampa. Setelah itu ada in. In di sini mempunyai return. Jadinya kayak in get integer, in n. Habis itu kalian masukkan n-nya, ntar return sendiri n. Anggapnya kayak gini ya. Nah, sebenarnya 5. Terus returnnya ini tes. Nah, kayak ini nggak dipakai sih. Gini aja, itu nanti. Nah, kayak ini juga nggak dipakai, tapi kita makanya ini sama returnnya aja. Besok compile. Nah, ini karena aku udah nah nih, kan returnnya dia berupa tes 5. Anggap dia pakai apa ya? Ya anggap dia kayak kalian mau ngedebug sendiri main-nya. Tapi kalian bisa pakai untuk apa aja sih, tapi anggap dia di perumpamaan. Saya udah jalan, dia akan nge-return value-nya 5 gitu. Jadi ya kalian juga bisa untuk nge-oper suatu variabel ke tempat lain gitu. Bisa apa aja untuk return, bebas. Yang penting kalian tahu apa kegunaannya. Aku biasanya sih kayak ngoper suatu variable dari function. Habis itu ada fungsi, nggak sih fungsi ini, maksudnya ini kayak teori ya. Namanya rekursi atau recursion. Fungsi di dalam fungsi, aku sebut kayak itu. Jadi ini anggap dia di sini, dia di in main, di function main, function utamanya ada namanya fungsi recurse. Nah, di sini fungsi recurse ini akan memanggil
void function yang namanya recurse juga. Ada perkondisian sampai berapa kali kalian pernah membuat algoritma pengurutan ya. Kayak aku contohnya di sini pas itu aku dapat tugas buat algoritma pengurutan namanya quicksort. Kalau kalian tahu, quicksort jadinya dia kayak quicksort ini kayak gini dia. Jadinya dia kan kelihatan nggak ya? Nah, kayak ini. Ini kan ada apa? Sebuah array bilangan ya. Sebuah array bilangan. Ini aku kasih jelasin lah secara singkat apa itu algoritma quicksort. Jadinya sebuah kumpulan bilangan array lah. Habis itu di sini ada di quicksort tuh bisa kalian menentuin pivot nih kayak gini dari di awal atau di akhir atau di tengah gitu. Terus nih algoritmanya ntar dibagi dua partisi. Jadinya berapa? 3, 6, 9. 9 ini dijadiin 2. Dengan pivotnya tuh nggak dipakai ya. 9 bagian jadi 2. Ntar yang 4 ini dijadiin 2 lagi. Dijadiin 2 lagi. Jadinya nih kayak pengulangan fungsinya dia sendiri. Jadinya dibagiin 2, jadiin 2 lagi, jadiin 2 lagi sampai bilangan itu kecil sekali. Habis itu misalnya kecil ntar diurutin. Nah, itu namanya algoritma quicksort. Itu untuk algoritma quicksort jadinya hilang ya. Ntar share screen. Aku kepencet. Nah, kelihatan kan? Kelihatan ah? Halo? Hilang. Halo guys, kelihatan nggak? Chat aja. Kelihatan kayaknya. Ya langsung aja. Sorry tadi aku pencet hentikan berbagi. Aku sembunyiin sini aja. Ya. Kelihatan ya? Oke, thank you Kakak Agung. Next, ini untuk rekursif ya. Jadi rekursif ini masuk algoritma quicksort, pengurutan quicksort. Jadinya di sini untuk partisinya, tadi untuk jadiin 2 ya, untuk function untuk ngejadiin dia membelah menjadi 2. Habis itu ini untuk nge-swap antar angka. Nah, di sini untuk partisinya. Untuk recursion ya, pengulang fungsi dalam fungsinya. Jadinya ini kan void quicksort. Nah, void quicksort ntar dia misalnya tidak ketemu dengan kondisi ini, dia akan memanggil quicksort functionnya dia sendiri lagi, panggil terus sampai ketemu dengan kondisinya baru end, seperti itu. Itu untuk rekursif. Jadinya usahain misalnya kalian membuat suatu rekursif itu ada perkondisiannya sendiri. Kalau enggak ya nggak berhenti gitu. Oke, next. Di sini ada kalau kalian diajarin sama gini ya, sama Pak Arya, nggak tahu sih, kalau aku diajarin sama Pak Arya itu disuruh buat type def struct atau namanya abstract data type gitu bapaknya nyebutnya. Jadinya di abstract data type ini menurut opiniku sendiri karena aku udah pas itu make itu jadinya kayak pengelompokan suatu data atau enggak variabel. Bentar. Jadinya pengelompokan suatu data variabel, anggap aja struct, nama struct-nya itu nama struct-nya itu
transaksi anggapnya tab dev struct transaksi. Di dalamnya ada variabel pembelian, jumlah pembelian, habis itu berapa harga satuannya, hari apa dia belinya, kode transaksinya, anggapnya kayak itu. Jadinya dia, misalnya kalian mau buat project yang agak besar, kalian bisa menggunakan tab dev struct ini untuk untuk mengelompokkan suatu variabel gitu. Jadinya biar nggak bingung juga, kok variabelku banyak sekali ya di atas tuh. Di function main-ku aku giniin di atas, deklarasiin di atas, kok banyak sekali ya. Kok jadi bingung ya. Jadinya misalnya kalian bingung seperti itu atau nggak terlalu banyak variabelnya, kalian bisa mengelompokkan variabel tersebut. Terus struct ini kalian bisa mengakses nilainya dengan nama abstrak data type tersebut atau struct tersebut, titik isinya, isi nama variabelnya gitu. Mbak, aku tes ya. Ini ya. Nah, ini anggap dia umur sama saudara ya. Bentar, kayak ribut aku. Ibuku ngeblender bentar ya. Oke, udah selesai kayak blender ya. Ya, benar sekali katanya Kak Ardia ini. Ardia kayak ini ya. Ya. Jangan malu-malu bertanya. Oke, kita lanjut ke tab dev struct. Jadinya di tab dev struct ini anggapnya ini pengelompokan ya, anggap aja pengelompokan umur sama saudaranya, anggap aja satu kelompok ya. Kalau nggak terlalu nyambung apa hubungan antara mereka berdua ini. Jadinya aku mengelompokkan ini dengan nama tab dev-nya itu data. Dahan gitu. Jadinya dia udah buat satu kelompok nih. Satu kelompok dengan variabel umur sama saudara. Nama struct-nya itu namanya data kan gitu. Nah, gimana cara manggil data ini, tab dev struct data ini ke function main? Dengan cara seperti ini. Nah, gini. Jadinya dia datanya ini namanya, habis itu nama data tersebut mau dipanggil. Nah, seperti ini jadinya, misalnya seperti ini, jadinya struct data akan dipanggil di sini dengan nama tes. Jadinya kayak membuat suatu kelas baru gitu ya, kayak di PHP itu kayak gitu, kayak kalau nggak salah. Jadinya kayak new variabel apa, habis itu new nama kelasnya. Jadinya dia membuat suatu panggilan nama baru untuk kelompok tersebut, kelas tersebut gitu. Kayak itu. Ini data tes. Coba seperti ini. Tes titik anggap ya umur sama dengan 5. Habis itu ini biarin loh. Tes umur. Nah, kayak gini. Jadinya data tes, habis itu tesnya ini manggil umur, jadinya ini yang akan dipanggil, habis itu di-assign dengan value-nya itu 5. Misalnya di print, dia akan menghasilkan 5. Gitu. Nanti aku kasih tahu proyekku yang untuk tugas besar. Pas dulu itu, aku disuruh pakai ini. Jadinya dia agak lebih besar itu untuk terakhiran ya. Habis itu, next-nya apa nih?
Nah, ini array. Jadinya sama, ini sebenarnya apa tuh, dia tuh sama kayak yang tadi cara yang tadi tak sebutin itu. Ini array seperti ini. Tapi itu ya bisa dipakai di semua data tipe data, termasuk type def struct-nya ini. Jadinya type def struct-nya ini kalian bisa kasih berapa pengelompokan data gitu. Anggap aja jumlahnya 10. Nah, jadinya tes ini akan menghasilkan bisa menghasilkan 10 pengelompokan data. Jadinya kayak array pada umumnya ya. In umur yang pertama itu berapa, umur yang kedua berapa, umur ketiga berapa, dan seterusnya sampai 10 gitu batasnya. Itu juga bisa diterapin ke type def-nya. Habis itu pointer sebenarnya dulu aku jarang make ya. Pointer jarang make. Kayak gimana ya? Kayak sebenarnya tuh dia mainan kayak memorinya dia gitu. Nggak dia. Habis itu kita nge-assign B sama dengan 10. Nah ini A, kan dia kan in pointer A sama B. B itu sama dengan 10 kan, aku udah nge-assign value 10 ke B, kan gitu. A ini aku juga mau assign value-nya dari bukan value 10-nya ini. Aku mau assign alamat memori dari B. Jadinya alamat memori B ini berapa? Di sini anggap aja B ini. Terus anggap aja aku langsung print ya. Print F. Itu bentar. Ini aku hilangin juga. Nah, ini. Jadinya B kan sama dengan 10 nih. A-nya ini bukan sama dengan 10 juga. Kan A ini sama dengan NB dan B ampersand B gitu. Ini bukan artinya A itu sama dengan value-nya B, tapi A itu sama dengan alamatnya B gitu. Jadinya kan di sini dia tuh dulu sekali, kan dulu tahun 70-an ya. Dia tuh mengutamakan memori, tapi kita kan udah banyak punya memori itu. Jadi ya di sini memori alokasinya tuh lebih tinggi, lebih apa ya? Lebih dioptimasi lah, soalnya kan dulu kan memorinya kecil-kecil tuh. Nah, di sini untuk giniin memori B ini, kan memori B kan ini nih, ya kayak udah ke-generate sendiri dari C-nya kan 6487 468 gitu. Gimana sih kita mengakses A ini berdasar mengakses value dari B ini, kan kita kan udah punya alamatnya. Nah, sekarang gimana cara mengambil value-nya? Value-nya itu tinggal pakai pointer ini. Tinggal pakai pointer. Nah, jadinya dia ke wait. Nah seperti ini. Jadinya dari tadi kan alamatnya tuh ditulis di sini ya, berapa gitu. Kan kita udah punya alamat dari B nih. Misalnya kalian udah punya alamat dari suatu variabel, kalian bisa juga memanggil value-nya. Memanggil value-nya itu dengan memakai pointer di depan ini. Nah, ini kalian bisa aplikasi ke yang lainnya juga sih. Ini masih contoh sederhana, soalnya dulu aku nggak terlalu pakai pointer gitu.
Nah, itu untuk suatu pointer. Nah, sebelum aku lanjutin membahas, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan aja. Kan masih kayak berupa teori awalnya aja ya. Aku tunggu sampai 11.45 ya. Oke, udah jam 11.45. Nggak ada yang mau nanya nih. Nggak ada yang mau nanya, yakin. Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya. Jadi next-nya itu ada pengaplikasian. Ini aku kasih tahu tentang project. Aman kak. Oke. Ini aku kasih tentang apa singkat aja pakai proyekku itu gimana jalannya. Jadinya nih aku pakai disuruh pas dulu kan sama Pak Arya tuh disuruh pakai abstract data type. Di sini aku untuk ADT-nya itu struct-nya ini aku pakai buat file sendiri .hunter di include di C-nya ini. Dan ini include juga di main C-nya gitu. Nah, disuruhnya kayak gitu soalnya. Nah, di sini perbedaannya di sini kan udah di include nih di sini. Pembelian .c itu udah termasuk pembelian .h, data pembelian .h ini. Di sini kan aku kan pakai array nih. Aku bingung. Kan ini kan aku nggak pakai database tuh. Nah, gimana cara nyimpannya di lokal? Nyimpannya pas ngerunning, setelah running kehapus gitu kan. Soalnya aku juga nggak mau ribet-ribet tulis di file habis itu baca dari file lagi, nggak mau kayak gitu. Menurutku terlalu ribet gitu loh, soalnya juga dipakai cuma sekedar aja. Nah, ini aku pakai array. Nah, di sini pakai abstract data type-nya array. Di sini banyak sekali sih gini ya. Apa variabelnya. Nah, untuk nyimpen di lokal cuma pas running aja disimpannya. Jadi setelah running kehapus sendiri, reset sendiri. Nah, ini aku make
array abstract data type, habis itu dengan jumlah 20 ya. Nah, itu ntar dia akan tersimpan sendiri, begitu. Misalnya kalian udah ngasih data kan, maksudnya ngasih value ke abstract data type-nya tersebut, dengan aku pakai i nih, i-nya kan kosongan tuh. Di sini misalnya pas pengisian data tuh aku i-nya ulang-ulang terus. Jadinya sampai dia berhenti ngasih inputan kepada programnya tersebut, dia akan ngulang-ulang terus gitu. Nah, di sini kan di sini ngulang-ulang terus ya. Nah, di sini untuk memasukkan data lagi, ntar satu misalnya enggak, ya tutup gitu kan. Habis itu di sini tuh untuk ngesan datanya, semua data, inputan data yang ada di type def struct ini itu dikasih value berdasarkan array-nya, berapa kali dia perulangannya. Di situ ntar masuk ke dalam array, anggap dia yang input satu data, masuk ke array 1, habis itu untuk next-nya data kedua masuk ke array 2 dan selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada untuk history data. Gimana sih cara nge-input array yang udah di-assign pakai abstract data type yang udah ada value-nya, array-nya itu masuk ke history transaksi ini, masuk ke gininya, parameternya. Gimana sih caranya? Nah, itu aku pakai, kan ini kan pemanggilannya data nih, jadinya data, habis itu i-nya berapa, ini i-nya nih jumlah yang tadi diulang-ulang terus, jadi ntar dia tahu udah data ke berapa, besok perulangannya sampai berapa gitu. Nah, di sini ngasan lagi i-nya, kan udah tahu data, habis itu i-nya ntar for i, habis itu jumlah pembelian, dia ntar mengulang terus, dia akan tahu gitu. Ntar loh, aku bisa nggak yang ngulang gininya, nggak bisa kayak ini ya. While mana while in satu. Ini sama dengannya 1 per 2 kalau di sini lupa, ntar ya lihat. While ulang sama dengan 1, habis itu kasih printf, masukkan menu kayak gini, habis itu printf, ini kayak masukin menu gini ya kayak kan buat alproc tuh, kayak masukin menu sendiri. Terus ini D kan kayak gitu. Ini bikin menu aja. While ulang dengan masukkan menu kan kayak switch itu case nggak salah kayak gini deh. Masuk untuk buat switch case aku udah lupa. Switch ini nama datanya, kelas tiketnya, habis itu case-nya ya kan kayak ini. Ini namanya menu kan, dia kan ntar masukin berapa sih menunya dia. Habis itu ini ada case 1, ada case 2, aku kasih case 2, case default. Ini case default ya, nggak ada, tapi sebenarnya ada sih case default. Bukan case default aja sih sebenarnya kalau nggak salah ya. Nah, ini case 1 sama case 2, anggap ya case 1-nya itu input, ini aku kasih perulangan. Ini perulangan untuk giniin ADT-nya. Ini ADT-nya lupa aku jadiin array, jadinya aku kasihin
nama gini ya, data, terus jumlahnya maksimal 5 gitu. Terus ada in i. Seperti ini, in i-nya kosongan. N-nya i itu i tambah 1. Habis itu di sini ada data i titik saudara umur. Habis itu ada data titik. Kan gini, isinya kan kayak gini ya. Nah ini printf ya, biar rapi aja, kasih ini printf, masukkan umur. Besok ada scanf, masukkan saudara, jumlah saudara. Nah ini kok kayak gini, ini printf juga. Printf, habis itu di sini baru scanf, ada jumlah umur, jadi pakai dan. Jadinya dan ini kayak, ingat ya, kalau mau nge-scanf pakai dan ini kayak gimana ya, dia nge-rewrite memorinya, jadinya ntar value-nya juga beda gitu. Udah umur, sekarang namanya saudara. Ini kan kayak gini. Tapi karena kita memakai abstract data type atau type abstract, ini kasihin di depannya. Karena kayak ini. Pakai S2 ini untuk menampilkan. Jadinya di sini ada apa aja? Tadi apa ya? In. Tampil data. Sorry ya. Sorry, namanya data. Di atas kita buatin in history. Dengan parameternya data habis itu in ini aja dah. Habis itu kayak gini kan, udah nih ya. Mbak tes dulu deh. Ini switch case. Nah ini misalnya switch-nya udah selesai, kita pakai printf. Anda ingin mengulangi program? Enggak ini. Itu ada scanf. Ini pakai apa? Caraku dulu untuk biar menunya tuh stay sampai dia exit gitu. Nggak tahu bisa apa enggak ya. Apa harus import library? Ntar coba kita lihat. Mari kita debug bersama-sama. Habis itu apakah Anda ingin mengulangi program scan D? Dengan nilainya itu adalah I. Jadinya I-nya ini, bukan I, menu. Kok menu, ulang. Udah desain ulang di sini, misalnya ulangnya 0, 1 atau 0, ya nggak biar kayak gini. 1, yes. Kalau udah, dia misalnya ingin mengulang lagi, pencet 1 karena di sini ada pengulangan variabel ulang. Misalnya dia ada 1, misalnya variabel ulangnya nilainya value-nya itu 1, dia akan mengulang terus ini. Misalnya dia variabel ulangnya itu 0 atau selain 1, dia itu bakalan berhenti begitu. Nggak kayak ini ya, nggak tahu ini berhasil apa enggak. Dan berharap jika
program dalam sekali run itu langsung berhasil. Nah nih saudara, ini nggak dipakai kayak ini. Nah ini harus pakai gini nih biar dah. Nah, taruh exit sendiri kok deh. Kalau ada error, nah compile lagi. Nah kan udah. Terus di sini untuk for, kayaknya langsung kayak gini ya. In x sama dengan 0. Base itu x tambah 1. Kalau dia perluangannya pas ngambil data kayak gimana? Ya kayak itu dah. Jadinya daripada pakai i dah, pakai jumlah. Nah kan kayak gini, x lebih kecil daripada jumlah. Dia kayak pakai sama dengan juga, benar. Jadinya dia, nah sama dengan seperti ini. Nah ini akan mengeprint f umur. Habis itu ada printf saudara. Dan besar sekali ini. Ini dannya ini pakai data x titik umur. Kan kayak gini. Dan nggak tahu nih berhasil apa enggak ya. Titik saudara. Ini. Sorry data i. Mari kita run. Jumlah x lebih kecil. For loop. Oh. Jadinya dia ingin dideklarasikan terlebih dahulu. Oh, kayak gitu. Nah, kan nggak ini. Atau diisi nggak jadinya diisi kayak ada warning gitu, misalnya dia ngedeklarasiin variabelnya di dalam for loop-nya ini. Jadinya harus deklarasiin terlebih dahulu. Nah ini nggak tahu bisa apa enggak. Coba kita masukin menu 1. Masukkan nomornya 10. Saudaranya 2. S2. Umur saudara. Ntar loh. Ada apa dengan programnya ini? Ntar kayak aku salah di pemanggilan ini. Jadinya di sini ya lupa break gigi. Mantap sekali. Kan seperti ini. 1, 10, 2, 10, 5, 3. Mau dia masukkan menu 5. Ya rendah loh. 1, besok menunya 2. NF masukkan menu. Kok gini sih aku. Ini, sorry ya guys, udah lama nggak pakai sih. Nah di sini aku lupa, bisa-bisanya lupa loh. Ini ngasih menu. Kan kayak ini harus desain dulu kan, in menunya. Buset dah. 1. Umurnya 10. Ada 2. Yes. Umurnya masukkan menunya 1. Umurnya 3. Saudaranya 5. Yes. Masukkan menu 2. Ini kenapa tidak mau? Aku juga nggak tahu.
Ntar mari kita debug bareng-bareng. Dia masuk history, data ini masuk, habis itu i-nya juga masuk. I-nya kan masuk. Habis itu di sini dia akan mengulang. Coba di sini lihat ya. Kan udah benar nih. Printf pakai dan. Ini nggak pakai dan. Printf tidak pakai dan, tapi printf pakai scan. Kok scan? Dan itu ampersand itu dipakai untuk di scan. Kalau kalian ingin mengubah SD. Nah nih, aku lupa giniin persenannya. Persen apa dan ya? Ya persen. Benar, ya benar. Nah ini saudara Ede, lalu ada apakah itu? Kan udah benar ya. Ini T S persen S. Terus pakai S ya. Reset for target tag fail. Bentar dulu guys, sebentar dulu. Kenapa jika diberikan hal seperti itu? Yang jumlah ini kan i udah masuk. Bisa-bisanya nggak ditutup. Ini harus ditutup dulu. Nah, baru. Ingat, selalu nutup setelah membuka program, karena akan menghasilkan error. Kan udah nih. Nah, completion. Compile nih 10, 5. Coba kita tes printnya dulu ya, 2. Ya, return value. NX. Di sini. Harus pakai kayak gitu ya. Di sini scan %d. Nah, di sini juga ada %d, ampersand, umur. History, data, kita pakai void ya. Oh iya, pakai void karena tidak ada returnnya. Karena dia tidak mau. Loh, ini sebenarnya harusnya mau sih. Masa harus pakai while ya? In ini sama dengan i1. Nah nih, kopas aja ya. Nggak apa-apa. Yang pakai tutup berarti. Biar sama. Harusnya dia mau ya. F data umur.
Nah, mari kita coba dulu. Sorry ya guys, agak lama. 5, 1, 2. Nah, seperti ini. Jadinya dia saudara 4. Kan 1 saudara 0. Umurnya 10. Saudaranya 2. Wait. Ini coba aku kasih. Sepuluh, 2. Umur 1. Saudaranya 0, umur 10. Umur saudara 0. Ini berarti di sini nggak usah seperti ini. Di situ di bagian kita masukkan menu. Nah nih, seharusnya mau nih. Menu 1, umurnya yes, 2. Akan nggak ini? Nggak tahu kenapa nih. Jadinya yang penting dia kebaca kan ya, umurnya 100, saudara 50. Ini untuk menyimpan pas running aja. Nggak ada gunanya sih. Maksudnya untuk pas running. Misalnya kalian nggak mau masukin database, terus pengen pas demo atau cuma digunain pas demo aja. Ini kayak gini. Jadinya ini aku pakai abstract data type menggunakan array. Kalau kalian udah ada tingkat semester 2 sekarang ya. Jadinya udah lewat pemrograman ya. Ya nggak apa-apa. Jadinya ini udah lewat pemrograman algoritma ya. Jadi ini untuk nyimpen data waktu running aja. Setelah running udah hilang deh. Dia akan hilang. Selesai. Udah selesai. Gitu. Nah itu aja sih. Ini pada saat pencarian, oh ya tadi itu juga bisa dicari. Anggap tiketnya tuh bisa dicari. Jadinya dia nyari gininya. Apanya? Nyari berdasarkan urutannya. Jadinya dia urutan keberapa, itu ntar bisa dicari. Gitu. Gampang sebenarnya sih ini dibandingkan Java ya. Menurutku Java susah. Juga banyak itu ada import lagi. Ada istilah-istilah lagi kalau di Java. Ini soalnya bahasa yang jadul. Jadinya nggak terlalu, jadinya mudah untuk dipahami gitu. Nggak banyak istilah-istilahnya. Langsung tulis, langsung print, langsung input, selesai gitu. Nah ini mungkin dikit aja ya. Atau kemarin pas Laravel tuh panjang sekali. Nah, sekarang alprocnya dikit. Kecuali ada yang bertanya. Iya, siapa yang mau bertanya? Tentang apa bebas kita cari sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Tanya dong, Kak. Nah, yang Kak, perulangan kan dibedain ya. Ada dual dan while do. Studi kasus buat perulangan itu contohnya gimana? Sama bedanya di mana? Kenapa mereka tidak disatukan dan harus terpisah? Ya, sepertinya adminnya lagi galau ya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ya, jadinya perulangan dual sama while do. Apa sih bedanya? Dipakai di mana aja gitu. Di sini hapus nggak nih ya? Hapus nggak ya? Ya, hapus aja dah. Mari kita hapus. Biarin aja dah, biar. Nggak apa-apa. Ini kita komen aja. Siapa tahu perlu kan. Tindakan preventif namanya, guys. Makan nggak ini? Ulang. Nah, ulang dah.
Gak apa-apa namanya kayak itu. Tapi kalau parahnya kayak dimarah gitu, kok pernah dimarah. Habis itu in ulang, habis itu apa sih bedanya while do sama do while? While saya while do tuh cuma while aja. While ini kalau do sebenarnya ada sih do. Tapi kalau do duluan, habis itu while apa kan kayak itu. Ini perbedaannya aku dulu pernah pakai untuk apa ya? Lakukan hal tersebut ketika while ini do lakukan ini. Ya, coba kita print dulu. Nah gini. Aku nggak tahu, ntar aku kasih tahu kasusnya. Tapi ini perumpamaan awal ya. Do, while do itu, while yang ini, yang di atas. Nih, yang while do, yang di atas ini, dia akan melakukan suatu hal ketika kondisi yang ada di dalam kurungnya ini terpenuhi, kan gitu. Kondisi dalam kurungnya ini terpenuhi, baru dia ngelakuin sesuatu. Tapi kalau do while, dia ngelakuin sesuatu dulu, kan gini, dia ngelakuin sesuatu dulu, baru dicek perkondisiannya. Anggap dia pas kalian kuliah ya, di Jimbaran, habis itu kok pakai while do ini, kalian tanya dulu dosennya, Pak, apakah hari ini ada kuliah offline dan jam berapa? Misalnya bapaknya bilang ada, baru kalian ke sana. Jadinya misalnya kondisinya terpenuhi, jadinya bapaknya bilang, oh ada dek, jam 10 pagi nanti, baru kalian ke Jimbaran gitu. Habis itu misalnya do while, kalian ke sana dulu, ke Jimbaran dulu, baru kalian ngecek sama bapaknya, Pak, apakah ada kuliah offline hari ini? Bapaknya bilang ada, atau enggak bapaknya bilang nggak ada. Jadinya ya kayak kalian tidak mengecek dulu. Jadinya kalian langsung melakukan satu kali aja sih dia ngelakuinnya nih. Aku dulu pakai apa do while ini ya, lupa aku. Do duluan while. Kayak aku dulu pas giniin untuk ngecek sesuatu deh. Jadinya dia di dunia ini kayak ngecek sesuatu, walaupun kondisinya itu terpenuhi atau tidak, dia tetap ngecek sesuatu gitu. Jadinya kita tahu bahwa dunia itu telah terlaksanakan beberapa kali, walaupun misalnya sekali ya jadinya nggak ada kondisinya gitu. Coba nih coba do ini X sama dengan 3 dengan 5. While X sama dengan 3, print F X ini untuk while. Coba digini dulu. Untuk while coba di run. While X-nya while X di bawah 3 dan sama dengan, misalnya kalau kalian nggak tahu, kalian nggak yakin berapa jumlahnya tuh, kayak bisa pakai break kalau nggak salah ya. Gitu pasti ada perkondisian breaknya. While X bukan kayak ini cara penulisan kondisiannya. Jadinya while X
Oh, bentar. Nah kan jadinya kayak gini. X, jadi ini sini tulis X ya. X tambah 1. X sama dengan X tambah 1. Kan kayak ini. Jadi dia akan nah di sini ini nomor sama dengan 0. Di sini pulangannya nomor sama dengan ya kayak gitu dah. Ini sini nomor. Enggak gitu. Habis itu karena ini cocoknya untuk for ya, tapi untuk ini nomor sama dengan nomor tambah 1, nggak kayak ini. X sama 0 ya, kata X-nya sama dengan 3, while X lebih kecil daripada 3. While nomor lebih kecil daripada 3. Ini hapus kayak gini. Agak. Nah kayak gini. Nah kayak gini nih untuk while do. Jadi dia akan mengulang, kan nomornya lebih kecil daripada 3, lebih kecil sama dengan 3 kan. Nomornya sementara 0, jadi dia ngulangin dari 0, 1, 2, 3, jadinya 3 kali. Dia ngulang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, karena dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Nah, itu 4 apa? 4 value. Nah, kayak ini. Kalau do while ini gini dulu ya. Do X ditambah X sama dengan X tambah 1. Enggak itu. While X I sama dengan 6. Nah, ini kan udah salah nih. I-nya udah salah. Karena I-nya itu 5. Tapi dia karena dia do-nya dilakukan terlebih dahulu, walau dia do-nya dilakukan sekali dulu baru melakukan pengecekan perulangan gitu kan ya. Ini dia akan ditambah dulu X-nya karena dia do-nya duluan gitu. Mbak ya. Persen SED. Angka ini. Wait. Kenapa ini do X sama Y sama do X. Kenapa nggak jalan ya? Do X sama dengan X tambah 1 batas loh. While I sama dengan 5. Ini ya. Masa aku salah nulis struktur dual ya? Mungkin sih. Kayak ini. Kan kayak ini. Bener aku tulisnya. Do X sama dengan 1. Dan F. While I. Bahannya aku printnya di sini ya. Yap. I sama dengan
Kok ini menjadi true ya? Mbak, X besar daripada 10. Kayak gini. Ini, ya, ini maksudku. Kan X dia lebih besar daripada 10. Perkondisiannya kan while X lebih besar daripada 10. Tapi di sini X-nya kan 3. False kan dia, kondisinya kan false tuh. Tapi karena dia do-nya duluan daripada while-nya, maka dia akan melakukan pertambahan X-nya ini. Habis itu di print pertambahannya dulu, baru cek kondisi, kan kayak itu. Nah ini pertambahannya kan X-nya 3. X-nya 3 tambah 1, 4. Nah ini, ya kayak ini, X-nya 4. Dia ngecek X-nya, ditambah dulu X-nya, jadinya 4. Habis itu baru cek kondisinya false, langsung exit ya. Langsung exit after berapa detik with return value 4. Kan kayak itu. Nah itu untuk while do sama dual. Tapi ntar kebanyakan, tergantung kalian sih, tapi ntar kebanyakan pakai while do sih. Dual itu aku dulu pakai cekat apa gitu, sumpah lupa. Nah itu do gini dual. Pas praktikum itu kan ada menu tuh. Dulu kayak pernah buat menunya pakai itu. Jadinya menunya kan di do dulu. Menunya do dulu, dilakuin dulu menunya. Jadinya di sini ada menu pilihan ya, kayak yang switch case tadi tuh, switch menu gini. Dia tuh di print dulu menunya, kan di print dulu menunya, baru dicek kondisinya yang tadi tuh. Misalkan udah selesai pakai menunya itu, kan suruh input variabel. Misalnya input berapa, variabelnya berapa, itu ntar exit gitu. Jadinya dia ngeprint dulu biar usernya tahu, baru di exit, baru dicek kondisinya gitu. Nah nih. Ya bukan ini sih. Ya ini dah. Ini yang pas aku tugas besar itu ada uang yang dibayarkan, dia di print dulu, diinputin dulu, while data total bayar lebih kecil daripada total harga. Jadinya dia kayak ngecek gitu, ngecek uang dibayarkan apakah lebih kecil daripada total harga atau gimana gitu. Terus untuk dual panjang dia. Oke, untuk dual next. Siapa mau bertanya silahkan. Ada. Kalau while dicek dulu ya. Kalau while dicek dulu baru lakukan. Kalau dual dilakukan baru dicek. Ya kayak gitu dah. Kayak gitu dia. Jadinya kalau while itu misalnya kan dicek dulu perkondisiannya nih. Dicek dulu perkondisiannya. Misalnya dia nggak sesuai, ya udah langsung di skip. Ini di skip aja nih. Ini semuanya tuh di skip. Nah nih di skip, hilang. Yang nggak dilakuin kan sama sekali. Tapi kalau do, dia dilakuin dulu. Nah nggak kayak ini. Dilakuin dulu, baru dicek while-nya. Dicek apakah true atau false. Kalau true, dia akan do lagi. Dia akan perulangan do lagi, lakuin sampai while-nya berupa false. Tapi misalnya dia cek do kan awal nih, run, habis itu do-nya ngelakuin nih, habis itu while-nya itu false, ya udah terlanjur, do-nya udah ngelakuin duluan, ternyata while-nya false, habis itu langsung di skip. Jadinya dia kayak ngeprint kayak tadi itu, X-nya ditambahin dulu, baru diginiin, baru dicek kondisinya. Konfirmasi kak, pas perulangan do itu berarti dia langsung ngeprint ya kak, dia program, baru dicek nanti while-nya. Ya kayak gitu dah. Dual maksudnya. Ya, dilakuin dulu, baru dicek while-nya, perkondisiannya. Kalau while kebalikannya, while-nya dicek dulu, misalnya false, ya udah di skip itu satu proses. Tapi kalau do diprosesin dulu, baru dicek
prosesinnya 1 kali aja, baru dicek begitu. Iya Kak, 30 menit. Oke. Ayo 30 menit, lagi 30 menit. Silakan. Untuk duel. Yuk next. Siapa mau bertanya? Lagi 30 menit Kak, challenge dong. Ntar loh, nggak kelihatan loh. Ntar. Veteran bikin piramid pakai C++. Tega ya, Ardia tega bener sumpah. Ardia tega bener. Aku kalau kayak gitu harus ngeliat Google, Cuk. Nggak bisa gini. Bisa sih sebenarnya, tapi mau ntar hasilnya 1 jam. Aku nggak terlalu, apalagi C++ gila. C++ nggak ada di kurikulum, Cuk. Tega Ardia, sumpah. Iya, jangan kecewa gitu dong. Pakai piramid, taruh gimana pakai piramid ya? Kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tahu ya? Ya, sambil nunggu nanya ya. Coba dulu. Kok nggak bisa, jangan diketawain ya. 3. Mana? 0. Akan 0. Habis itu ini lebih kecil daripada 5. Lagi galau. Ya. Nggak ada ayang kayak ini Ardia nih. Habis itu nih, ngetes dulu. Ya, silahkan yang mau bertanya dipersilahkan. Tidak ada yang marah, kita cari bareng-bareng. Kok kayak gini, Cok? Wait. Gana. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kita sambil menunggu lagi 30 menit. Gimana sih cara bikin piramidnya? Ayo guys, tanya. Apa dapat pas? Aku baik ya Asdos ya. Sorry ya, aku baik jadi Asdos ya. Kayak anak-anak di apa kok ada yang gini Nasdosku yang tak jadi Nasdos nggak datang, nggak ada yang datang kayaknya. Aman yes, aman. Kamu kuliah di? Guys, tanya. Ditanya. Halo Kak, izin bertanya.
Oke, langsung sound ya. Oke, das bagus. Kenalin, aku Gusti Ayu Rapsari, biasa dipanggil Ari dari TI 21. Saya ingin bertanya, Kak, jadi ini berhubungan dengan praktikum, ada di modul 4 itu dia bahas tentang struct, ada dibagi penggunaan struct menjadi dua, ada private sama public. Nah, saya bingung, Kak, penggunaan struct secara private sama public nih, Kakak bisa contohin nggak, Kak? Private sama public ya, coba cari lo ya. Private, public, struct. See. Kayak di sini ada deh. Member struct. Dev struct. Mbak cari lo. Private struct. See. Private itu gini. Dev struct some public member. Ya. Bentar. Struct. Bentar. Apa sih soalnya? Dia. Modul 4 ya. Bentar. Struktur operasi file. Perbedaan antara struct yang bersifat private sama public. Mana dia? Itu di soal pendanya sih, Kak. Oh, soal pendaya. Bentar. Aku kira di gininya. Bentar lo. Nggak pernah pakai sih ya. Mari kita cari bersama private struct. Oh, di C++ itu. Tadi juga dibaca, ini ada konsepnya. Sometimes in C is. Kan untuk public
public. Static private, get private. Oh, private. Ini kan atas. Sebenarnya nih di sini kayak harus buat function sendiri dia. Dia tuh tadi juga aku baca tuh dia adanya di C++ baru ada. Tapi kalau di sini kayak di sini nih dia tuh kayak buat struct-nya sendiri, full private. Habis itu di struct-nya ini, nah di sini kan ini kan udah dideklarasiin. Di struct full ini dia masuk juga struct full private ini. Tapi karena dia private, walaupun udah dibuat kayak gini, ini apa kayak untuk manggil datanya itu dari full-nya itu, dia tuh cuma bisa ngakses dari full-nya yang bersifat public yang tadi X sama Y. Tapi kalau udah bersifat private, dia nggak bisa ngakses. Jadinya kayak dia harus secara apa ya, pendeklarasiannya tuh secara spesifik gitu kalau tidak salah. Jadinya public kan bisa diakses di mana aja tuh, kayak tadi abstract data type-ku kan bersifat public tuh bisa diakses di mana aja. Kalau private itu kayak ya cuma di suatu function aja, di function mana yang itu secara spesifik dideklarasikan, baru itu bisa diginiin. Jadinya kayak seperti kayak protected kalau ya dilindungi gitu. Kayak di Java tuh ada apa private apa gitu. Itu sih kayak gitu. Tapi itu nggak di C kayak nggak terlalu gini deh. Di C++ baru begitu. Untuk apa tadi? Itu untuk apa? Private sama public ya, bedanya di kata-kata aja sih. Untuk pengimplementasiannya tuh kayak agak susah kalau di C. Karena public bisa diakses di mana aja, private di function tertentu aja, begitu. Siapa tadi namanya? Ayu, Gusti Ayu, gitu. Oke, sama-sama.
Di soalnya juga, untung di soalnya nggak ada ini ya, nggak ada apa? Nggak ada implementasi secara langsung gitu. Kak Agung nih sebenarnya harus gantiin aku nih, kayak lebih pro ini. Pensiun. Ayo, lagi dikit selesai nih. Siapa mau bertanya, silahkan. Tidak bertanya sesat di jalan. Tidak bertanya, praktikumnya tidak aman. Oke, implementasi. Wah, ini sebenarnya nih ngawur ini. Tega bener, tega bener. Implementasi security. Ini pengantar ini. Masih pengantar Kak Agung. Implementasi security. Mungkin yang ditanya berdasarkan praktikum mungkin. Bisa lah aku jelasin ya. Implementasi security ntar paling sampai malam ntar buatnya. Ayo next, siapa siapa mau nanya? Kalau nggak ada, sampai 45 dah ya. Kalau nggak ada sampai 45, kita selesaikan saja. Oke. Oke, udah 45. Karena workshop hari ini sudah berakhir dan saya minta maaf ke Kak Agung tentang masalah implementasi security pada saya belum bisa menjawabnya untuk hari ini. Mungkin next time ya. Mungkin next time. Oke, untuk workshop pada hari Sabtu 9 April ini tentang algoritma pemrograman saya tutup. Terima kasih telah datang ke workshop ini dan terima kasih kepada yang sudah bertanya, Ardia, Gusi Ayu, Kak Agung dan lain-lain dan semuanya yang bertanya. Terima kasih. Sama-sama Kak Agung. Oke, sama-sama guys. Sama Marshall ya, Marshall, thank you. Oke, thank you ya. Karena sudah selesai, aku akhiri. Thank you dan selamat siang. Ya, sama-sama Agung, Bos Agung. Kak Audrey ada menanya. Siapa? Kak Audrey penjurusannya pilih apa? Pilih MDI. Ya, sebenarnya semua penjurusan sama aja sih. Enggak sih sama, ada yang santai, ada yang ruwet, tergantung kaliannya aja. Pengennya di mana. MKJ, kalau kalian mau santai, pilih MKJ. 1000% santai itu. Dijamin. Enak kok yang enak MKJ. Dosennya juga enak-enak. Kak Agung seperti TC, Kak Agung. Dikira TC, Dre. Enggak. Enggak kuat cok otakku. Dosennya galak soalnya TC. MDI masa depan cerah. Enggak kelihatan cerah sih Kak di aku, Kak. Enggak yakin aku.
Oke. MB juga enak. TC, kalau kalian mau pintar TC. Enak sekali. Nyari TA ntar enak tuh TC. Kalau kalian kuat. Oke. Thank you semuanya yang telah bertanya. Oke. Aku akhirin ya. Selamat siang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di workshop kali ini. Kita jumpa di minggu depan ya, dengan tema yang berbeda juga tentunya. Oke, teman-teman bisa live ya. Thank you.